Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, I introduced Dia Ramadhani with student number 2341 2060 from class AKT 23A. In this video, I will explain material regarding scope of financial management in financial management course. Apa itu pengertian dari manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan usaha seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Kegiatan manajemen keuangan ini menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam organisasi atau lembaga. Manajemen keuangan ini memainkan peran penting dalam manajemen fiskal yang mencakup penerapan prinsip manajemen aset keuangan dalam organisasi. Tugas manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan ini adalah memberi arahan ke perusahaan atau organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah tugas yang dicapai saat melakukan manajemen keuangan, yaitu yang pertama, memaksimalkan keuangan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen keuangan yang benar dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, memastikan ketersediaan modal. Tugasnya untuk menjamin ketersediaan dana untuk operasional sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber dana internal atau pinjaman secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, merencanakan, kontrol, dan mengawasi. Membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan juga menjadi pengontrol dari kinerja keuangan agar perusahaan tetap mendapat profit tinggi. Manajemen keuangan juga bertugas mengarahkan operasional agar tetap pada pola alokasi awal agar risiko kerugian bisa ditekan. Lalu ada mengatur alokasi keuangan. Manajemen keuangan ini bertugas mengatur distribusi alokasi dana dan kegiatan pendanaan secara efisien ke semua bagian operasional dalam perusahaan. Pengelolaan dana yang tepat dapat membuat kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Lalu yang terakhir, menekankan pembagian dana ke investor. Manajemen keuangan juga memastikan pengembalian atau pembagian keuntungan yang memadai kepada para pemegang saham. Pembagian keuntungan ini bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Nggak bisa dipencet. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi yaitu yang pertama, financial decision atau menentukan keputusan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama ini adalah sebagai financial decision atau menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan laba sebesarnya bagi perusahaan. Modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal, misalnya sumber internal atau eksternal. Lalu yang kedua, investment decision atau manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga adalah bagian keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Kegiatan ini juga biasa disebut sebagai keputusan modal kerja. Keputusan investasi manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan aset untuk mencapai tujuannya. Keputusan investasi manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen keuangan dibutuhkan untuk evaluasi risiko, hitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima.
Penganggaran modal oleh manajemen keuangan juga termasuk kegiatan menghitung aset yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen keuangan ini bertugas menghitung anggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi dana dan operasional perusahaan. Kegiatan dalam keputusan investasi ini merupakan hal yang penting untuk menentukan masa depan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada dividend decision atau keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan ke para pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga menentukan berapa proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan untuk membagi dividen perusahaan. Tujuannya yaitu agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham. Untuk itu, manajemen keuangan harus dapat memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Tidak bisa semua dana dibagikan ke pemegang saham. Peluang investasi yang dapat dilakukan atau perencanaan keuangan untuk ekspansi tetap dibutuhkan perusahaan. Tujuannya yaitu agar perusahaan bisa mendapatkan laba lebih besar, yang ujung-ujungnya membuat pembagian dividen bisa lebih besar di masa. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan dalam perusahaan yaitu merencanakan keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah untuk membentuk anggaran, mulai dari perhitungan aset, distribusi, dan target operasional perusahaan. Manajemen keuangan ini akan membuat keputusan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Saat membuat keputusan, manajemen keuangan menggunakan berbagai metode seperti analisa laba rugi, forecasting, dan lain sebagainya. Lalu mengendalikan keuangan. Manajemen keuangan harus dapat mengatur aset yang bisa memberi keuntungan yang tinggi secara jangka panjang atau pendek. Manajer keuangan akan memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi di masa depan. Manajemen keuangan juga bisa mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dari mana saja sumber modal ini didapatkan. Lalu, memeriksa keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang lainnya adalah untuk mengawasi dan memastikan operasional dapat dilakukan dengan tepat. Pengawasan dilakukan di setiap bagian sehingga bisa diketahui jika ada penyimpangan. Lalu, manajemen risiko. Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan bisa memprediksi risiko usaha di masa depan. Dengan begini, risiko keuangan bisa dihindari untuk mempengaruhi secara langsung keuangan dari dalam atau luar. Lalu, yang terakhir ada pelaporan keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang terakhir ini adalah pelaporan keuangan. Manajer keuangan akan mencatat berbagai aktivitas yang melibatkan dana atau aset perusahaan. Berkat manajemen keuangan, setiap aktivitas dipastikan bisa menghasilkan dana atau keuntungan. Dengan manajemen keuangan, pengelolaan dana atau modal akan lebih efektif dan efisien. That's all my explanation of the material. I hope what I convey can be useful for all of you. I apologize if there are any wrong words. I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.